وأقول قال الله جل جلاله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin, ya semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa'ala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan seluruh apa yang telah dilarangnya. Dan juga ma'asyiral muslimin, tak lupa kita haturkan salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yang telah menyampaikan risalah-risalahnya kepada para sahabatnya hingga kepada para ulama kita yang rabbani, sehingga sampai pada hari ini kita masih beristiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala yang hak, agama satu-satunya yang akan diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di hari yang mulia ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tabaraka wa taala akan memberikan balasan kepada salawat yang akan kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perjalanan kehidupan manusia tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Terkadang seorang manusia ia harus melewati jalan yang terjal. Setelah beberapa waktu ia melewati jalan yang landai. Dan begitu pula dengan kehidupannya, diwarnai dengan beberapa kewarnaian. Terkadang ia merasakan kegembiraan, dan sewaktu-waktu juga terkadang ia merasakan kepedihan dan kesusahan, duka dan nestapa. Itulah tabiat daripada kehidupan yang tak ada seorang hamba pun dapat mengelak daripada kenyataannya. Karena dengan begitu ma'asyiral ikhwah, sedang salat Jumat dimuliakan Allah Jalla wa'ala, seperti itulah Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia berada dalam susah payah. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di antara kesedihan yang paling banyak menimpa manusia, yaitu di mana kondisi seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Banyak di antara manusia yang berusaha untuk menggapai sesuatu,
mati-matian untuk mendapatkannya, dan bahkan berani untuk mengorbankan sesuatu yang ada di sisinya, yang dimilikinya, untuk demi terwujudnya impian tersebut. Tetapi tanpa disadari ma'asyiral ikhwah, hal itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Maka ketika kondisinya sudah seperti itu, tidak sedikit di antara manusia yang mengalahkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan justru di antara mereka mengalahkan Robnya, penciptanya, yang lebih tahu tentang kebaikan untuk dirinya, juga terluputkan dari yang disalahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang muslim ketika di dalam kondisi seperti ini harus kembali dan mengingat dan bertafakkur kepada firman Allah Jalla wa'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi apa yang kalian tidak sukai itu adalah amat baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi apa yang kalian sukai itu adalah amat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat ini mengandung kaidah yang mulia, kaidah yang agung, yang dimana kaidah ini memiliki hubungan erat dengan prinsip keimanan seorang hamba, yaitu keimanan terhadap qada dan qadar Allah Jalla wa'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin, menetapkan qada dan qadar serta kewajiban beriman kepadanya dan kepada kandungannya tidak diasingkan lagi bahwa ia merupakan salah satu di antara rukun iman yang paling agung, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri kullihi khairihi wa syarrihi. Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirnya, dan qadarnya yang baik dan yang buruknya. Dan juga Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ketentuan atau qadarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat qadar merupakan bentuk masdar, seperti kita mengatakan qaddartu syai'a, yang artinya aku mengetahui qadarnya dengan pasti. Tetapi yang dimaksudkan di sini ma'asyiral ikhwah adalah keterkaitan dengan ilmu Allah, keterkaitan ilmu Allah Jalla wa'ala dengan peristiwa-peristiwa, kehendaknya terhadapnya sejak zaman azali sebelum ia terjadi, sehingga tidak terjadi sesuatu kecuali Allah Jalla wa'ala telah mengetahuinya, telah menakdirkannya, dan telah menginginkannya. Maka oleh karenanya itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka beriman terhadap qadar baik dan buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata beriman terhadap qada dan qadar ini memiliki 4 perkara penting yang terkandung di dalamnya. Para ulama kita menyebutkan salah satu di antaranya adalah iman kepada ilmu Allah Azza wa Jalla yang azali terhadap segala sesuatu sebelum ia terjadi. Termasuk di dalamnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan manusia sebelum manusia itu berbuat. Kemudian yang kedua adalah iman bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menuliskan takdir segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, iman kepada kehendak Allah Jalla wa'ala yang menyeluruh atas segala sesuatu,
dan kuasanya yang sempurna. Kemudian yang keempat, ma'asyiral ikhwah, yaitu iman terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya, dan dialah Allah Jalla wa Ala sang Khalik, sang pencipta, dan selainnya adalah makhluknya. Maka dengannya ma'asyiral ikhwah, dalil yang menetapkan tingkatan yang pertama bahwa Allah Azza wa Jal memiliki ilmu azali dan dia telah menulis semua takdir bagi makhluknya di Lauhul Mahfuz, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya demikian itu ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya demikian itu amatlah mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Kemudian ma'asyiral ikhwah, di antaranya juga dalil yang menetapkan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala katakan dalam firman-Nya, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak menempuh jalan tersebut kecuali apabila Allah Tabaraka wa Taala menghendaki, Rabb semesta alam. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Inna Allah yahkumu ma yurid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Kemudian ma'asyiral ikhwah, di antara dalil yang menetapkan bahwa Allah Jalla wa Ala adalah sang pencipta segala sesuatu, sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala katakan dalam firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Tabaraka wa Taala adalah pencipta segala sesuatu. Dan juga dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, wa huwal khallaqul alim. Dan dialah Allah Tabaraka wa Taala yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Takdir terbagi ke dalam dua macam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala alaihim ajma'in. Yang pertama dikenal dengan sebutan takdir umum, yang mencakup segala sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz, yang padanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menuliskan takdir segala sesuatu hingga hari kiamat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa ia pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-qalam, yakni pena. Faqala lahu uktub. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, tulislah. Faqal wa ma aktub. Lalu kemudian qalam ini mengatakan kepada Allah Jalla wa Ala, apa yang harus aku tulis wahai Allah? Faqala Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Ma'asyiral ikhwah, takdir ini adalah takdir yang mencakup segala sesuatu. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir terperinci dari umum, dan ini ada beberapa macam. Yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah takdir yang berkaitan dengan umur, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang janin apa yang ditulis padanya saat ia masih berada dalam rahim ibunya, yang tertulis padanya tentang ajalnya, sampai kapankah ia akan hidup di atas dunia ini. Kemudian tentang rezekinya, berapa banyakkah rezeki yang ia dapatkan di atas kehidupan dunia ini. Dan tentang amalannya, seberapa banyakkah amal soleh dan keburukannya di atas dunia ini. Dan kemudian tentang kehidupannya, apakah ia hidup di atas dunia ini dalam kehidupan yang bahagia ataukah susah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kemudian takdir yang kedua dari takdir yang terperinci ini adalah takdir tahunan, yaitu apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala di malam Lailatul Qadar, yaitu berupa peristiwa-peristiwa sepanjang tahun. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan pada malam itu telah dijelaskan segala macam urusan yang penuh hikmah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, yaitu takdir harian, adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa peristiwa-peristiwa harian. Oleh karenanya sering sekali kita mendengarkan kematian seseorang dan juga kehidupan seseorang, kemuliaan kehidupan seseorang dan kehinaan kehidupan seseorang dan seterusnya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan, kulla yawmin huwa fi sa'an, dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap waktu berada dalam urusan atau pengaturan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang muslim wajib baginya untuk beriman terhadap takdir umum dan rinciannya. Maka barang siapa yang mengingkari sebagian darinya, itu berarti ia tidak beriman terhadap qadar. Dan barang siapa yang tidak beriman terhadap qadar, maka ia telah mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, sebagaimana yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat seperti Qadariyah yang mengingkari tentang qadar. Maka oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, kelompok atau golongan Qadariyah ini terbagi ke dalam dua golongan besar. Yang pertama dikenal dengan golongan Qadariyatun Ghulat, yaitu Qadariyah yang ekstrim, yaitu di mana mereka adalah golongan yang mengingkari ilmu Allah Jalla wa'ala tentang segala sesuatu sebelum kejadiannya, dan mereka mengingkari penulisannya di Lauhul Mahfuz, dan bahkan mereka mengatakan Allah Jalla wa'ala memerintahkan, melarang, sementara dia Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengetahui siapa di antara hambanya yang tidak menaati dirinya dan siapa di antara hambanya yang mendurhakainya. Perkaranya terjadi begitu saja secara tiba-tiba, kata mereka. Ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mendahuluinya. Maka ma'asyiral ikhwah, golongan yang pertama ini telah punah lamanya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah, golongan Qadariyah yang kedua, yaitu Qadariyah yang masih mengakui ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi sayangnya ma'asyiral ikhwah, mereka tidak mengakui masuknya amal perbuatan seorang hamba ke dalam takdir, sehingga mereka mengklaim bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan hamba secara tersendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menciptakannya dan Allah Jalla wa'ala tidak menghendakinya. Maka mereka ini disebut atau dikenal dengan sebutan Mu'tazilah. Maka oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, Qadariyah ini dilawan oleh aliran-aliran yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir, sehingga mereka mencabut kuasa seorang hamba dan kehendaknya, sehingga mereka berpendapat bahwa hamba itu terpaksa di dalam melakukan amal perbuatannya, dan ini dikenal dengan sebutan Jabariyah. Maka ma'asyiral ikhwah, kedua kelompok ini, yaitu Qadariyah dan Jabariyah, merupakan kelompok yang batil. Seberapa besar pun hebatnya mereka untuk menyikapi sebuah takdir, tetap mereka dikatakan kelompok yang batil. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala telah membantah mereka dalam Quran surah Takwir ayat 28 dan 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin, dan kalian tidaklah berkehendak menempuh jalan tersebut kecuali apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendakinya, Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat ini dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan petunjuknya untuk menuju jalan yang diridhoinya, yaitu menuju surganya,
dengan mempelajari ilmu yang benar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Akhirnya kita mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bila kita melihat dua ayat yang terdapat dalam surat Takwir tadi, ternyata Allah tabaraka wa ta'ala sedang membantah dua golongan sesat tadi, yaitu golongan Qadariyah dan Jabariyah. Di mana ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-28, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Dan ini merupakan bantahan terhadap Jabariyah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kehendak bagi seorang hamba, sementara mereka berkata hamba tidak memiliki kehendak, hamba hanya terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Maka ini adalah suatu kebatilan. Dan kemudian ayat yang kedua, ayat yang ke-29, Allah Jalla wa'ala mengatakan wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak menempuh jalan tersebut kecuali apabila Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki. Rabb semesta alam. Ini merupakan bantahan terhadap Qadariyah, yang dimana mereka mengatakan kehendak seorang hamba itu berdiri sendiri di dalam menciptakan amal perbuatannya tanpa bergantung kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan pendapat ini adalah pendapat yang rusak. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menggantungkan kehendak seorang hamba dengan kehendaknya dan mengaitkan kehendak seorang hamba dengan kehendaknya. Dan ini termasuk dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak meremehkan seperti Qadariyah yang mengingkari tentang qadar, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak berlebihan seperti Jabariyah yang di mana mereka mencabut kuasa seorang hamba dan kehendaknya. Maka oleh karenanya ma'asal ikhwah, mazhab para salaf dan imam mereka mengatakan bahwa semua ketaatan dan kemaksiatan, kekafiran dan kerusakan terjadi dengan qada dan qadar Allah, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, sehingga perbuatan hamba adalah makhluk bagi Allah Jalla wa'ala, dan hamba tidak terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Sebaliknya hamba memiliki kuasa, kemampuan untuk melakukan perbuatannya, dan dia adalah pelakunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beriman terhadap qada dan qadar Allah Jalla wa'ala ini memiliki buah faidah yang begitu besar. Yang pertama, yaitu seorang hamba tatkala ia beriman terhadap qada dan qadar ini akan mendapatkan sahihnya iman dengan sempurnanya rukun-rukun iman. Karena seorang hamba apabila ia beriman terhadap qada dan qadar Allah Jalla wa'ala, berarti ia telah beriman terhadap rukun iman, salah satu di antara rukun iman yang 6, yang dimana ia tidak akan terwujud kecuali harus dengannya, sebagaimana yang telah dikatakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah faedah yang kedua dari iman terhadap qada dan qadar ini, ma'asyiral ikhwah, yaitu seorang hamba apabila ia beriman terhadap qada dan qadar Allah Jalla wa'ala akan mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman hati, dan ia tidak akan hidup dalam galau manakala ia menghadapi beban kehidupan yang berat. Karena apabila seorang hamba mengetahui bahwa apa yang menimpa dirinya merupakan takdir Allah Jalla wa'ala,
pasti ia akan terjadi, dan tak ada seorang pun makhluk atau seorang hamba yang mampu menolak takdir Allah Jalla wa'ala. Dan ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang menimpa dirimu tak akan pernah meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, dan apa yang meleset darimu tak akan menimpa dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua, agar kita beristiqamah di atas agama yang hak ini, yaitu agama Islam, dan bisa kita menyempurnakan keimanan kita, yaitu dengan beriman terhadap qada dan qadar Allah Jalla wa'ala. Fa'alamu anna Allah amarakum bi'amrin بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بكرسه وثلث بكم أيها المسلمون. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك عد عد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.